Gila guys, cuma pakai satu rahasia ini, kamu juga bisa dapetin jutaan views loh. Mantep banget bukan? Ini adalah rahasia yang mungkin banyak YouTuber pemula udah sering ngeliat, tapi nggak sadar kayak apa gitu ya. Actually, kamu cuma butuh satu rahasia ini aja buat bisa ngerubah video kamu yang viewsnya biasanya ribuan, jadi puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Atau yang ini guys, ini bakal dapetin puluhan juta. Gila kan ya? Spill dong Pak, biar nggak penasaran. Oke, rahasianya gue spill langsung aja di depan ya. Rahasianya adalah kamu pilih salah satu, thumbnail atau judul. Nah, yang mana menurutmu yang bisa bikin orang pada mau ngeklik dan nonton sampai habis? Hingga viewsnya bisa dapet ratusan ribu, jutaan, atau bahkan puluhan juta views seperti video ini. Penasaran kan? Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja diklik like dulu ya. Soalnya, gue pengen kasih hadiah buat satu orang yang serius pengen belajar YouTube bareng dengan gue di webinar YouTube Content Revolution yang akan gue adakan sebentar lagi. Kalau kamu mau ikutan, caranya gampang banget. Langsung aja cukup tebak video ini bisa dapat berapa views dalam 7 hari ke depan. Tulis tebakan kamu di kolom komen video ini. Nanti yang menang adalah yang komen yang paling akhir dan yang paling dekat dengan angkanya. Nanti pemenangnya akan gue umumkan di tab YouTube komunitas minggu depan. So, pasti ada yang menang ya. Langsung aja ditebak dan komen sekarang. Oh iya, nggak ada batasan komen guys. Kamu boleh komen sebanyak-banyaknya ya. Semoga kamu beruntung. Sekarang langsung aja kita mulai belajar jadi content creator sukses bareng dengan gua, Michael Sugiarto. Let's go! Oke, yang pertama gua akan langsung kasih lu challenge. Coba dari dua thumbnail ini dan juga judulnya, menurut kamu yang mana yang viewsnya paling gede ya? Ini sebenarnya konteksnya sama ya. Maksudnya ini kalau lihat dari judul, How to Build a House on a Tree. 12 meter and swimming pool, part 1 ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama. How to build bamboo house on the waterfall, bushcraft building life, dan lain sebagainya ya. Tema-tema seperti kayak gini, ngebangun sesuatu di dalam hutan, survival skills, itu rame banget di YouTube guys. Oke. Nah, cuman bedanya adalah ya ini, hasilnya, viewsnya tuh beda banget di sini guys. Nah, menurut lo ya di antara kedua ini, yang A sama yang B ya kan, yang mana yang lebih banyak viewsnya? Oke, gua kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Udah dapat? Kalau tebakan lu bener, congratulations. Kalau nggak bener, don't worry, no judgment, ya kan? Kalau yang gue lihat di sini, yang menang adalah yang nomor 1, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dari gambar thumbnailnya dibandingkan dengan yang nomor 2, yang nomor 1 ini sangat menarik ya. Kayak rumah di atas pohon, pohonnya tuh udah kering kerontang dan bener-bener rumahnya tinggi banget dan rumahnya tuh kayak jadi gitu ya. Ini menurut gua visual yang sangat-sangat menarik. Makanya kalau misalnya kita ngomong thumbnail itu sangat-sangat visual. Yang kedua adalah judul, teks. Jadi saran gua, menurut gue, kalau pertama kali kamu mau bikin video yang yang menarik ya, adalah thumbnailnya itu harus wow ya. Harus, meskipun kelihatannya ini nggak tahu beneran apa di Photoshop ya guys ya. Tapi intinya, orang ngelihat thumbnail ini, dia langsung kepengen nonton. Dia akan ngeklik. Jadi goalsnya thumbnail adalah bikin orang ngeklik. Bukan bikin orang nonton lebih panjang. Bisa paham di sini ya. Jadi ada step by stepnya. Kalau gitu, apa bedanya dengan judul Pak? Nah, judul ini kan teks ya, text based. Judul ini, yang pertama satu ya kan, itu keluar di pencarian, oke? Jadi kalau misalnya judul kamu itu dalam konteksnya itu ada SEO-nya, ya kan, atau ada kata kuncinya, itu akan lebih mudah ditemukan. Tapi apakah judul aja cukup? Enggak, ya kan? Jadi kalau pada saat kamu taruh judul doang, ya kan, mungkin orang akan ketemu videonya, tapi nanti begitu keluar hasilnya, search, ya kan, keluar beberapa video. Nah, ini guys ya yang jadi problem, oke? Kalau misalnya thumbnailmu tuh biasa-biasa banget, tidak menarik, tidak wow, ya kan, tidak ada ciri khas gitu ya. Orang tuh akan langsung skip. Dia akan pilih orang lain yang lebih ramai ataupun juga yang thumbnailnya lebih wow. Bisa paham di sini guys ya. Oke. Jadi menurut gua ya kan, ini beda konteks. Thumbnail itu visual, kalau judul itu teks. Oke. Nah, menurut kamu sendiri yang mana nih? Thumbnail apa judul yang bikin video kamu viewsnya lebih banyak? Oke. Untuk tahu jawabannya, kita langsung lanjut lagi. Alright, sekarang kita ke challenge kedua. Coba lihat dari dua video ini, baik thumbnail maupun judulnya ya. Yang ini mengenai balapan ya, balapan race motor di Mandalika. Tahu dong ya, oke? Nah, menurut lo yang nomor 1, yang ini rider MotoGP 2024 sedang menikmati keindahan sirkuit Mandalika, lebih rame atau yang kanan saat FP1 dari MotoGP antusias fans dari luar negeri? Waduh, rame banget ini ya. Yang mana lebih rame menurut kamu ya? Viewsnya lebih banyak mana? Oke, gua kasih waktu lagi ya, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ketemu jawabannya? Oke, jawabannya yang lebih rame adalah yang pertama. Meskipun
11-12 ya. Kalau yang pertama ini sekitar 283.000 ditonton, ya kan. Yang kanan itu 205.000 ditonton. Oke, jadi 11-12, oke. Nah, sedangkan kalau kita ngelihat yang 1-2 hari lalu, yang satu hari lalu. Dan ini memang kemarin lagi MotoGP rame banget ya. Jadi orang tuh pada nyari. Alright, sekarang kita akan ngomong lagi di sini ya. Apa yang ngebedain dari keduanya ini? Kenapa yang nomor 1 itu lebih rame daripada yang kedua? But by the way, ini menurut gua agak 11-12 ya. Menurut gue, yang nomor 2 ada kemungkinan bisa menyalip yang nomor 1 nanti. Oke, kenapa? Karena yang nomor 1 itu 2 hari baru dapat 283.000. Sedangkan yang nomor 2 dalam waktu 1 hari aja udah dapat 205.000. Artinya kalau kita mau fair, yang nomor 2 itu bisa 205.000 dikali 2 loh. Bener ya? Betul kan ya? Oke, karena yang ini perlu 2 hari 283.000, yang ini baru 1 hari udah 205.000. Kalau kita lihat di sini, ini menarik guys. Kenapa? Karena kalau dilihat dari segi thumbnail ya, segi thumbnail sebenarnya gue lebih suka yang kiri. Oke, gue lebih suka yang kiri, oke, karena kelihatan ya kan, kelihatan sirkuitnya, kemudian ada orang lari-lari, telanjang dada, nggak apa maksudnya kelihatan lah ya, tapi hubungannya di sini. Mestinya kan kalau motor ya motornya ya, kenapa lari? Ini salahnya dia nih menurut gue ya. Tapi anyway, kalau secara desainnya menurut gue kayak lebih jelas aja yang nomor 1. Kalau nomor 2 ini penuh banget guys ya. Cuman ada satu hal yang menarik mata gua di nomor 2 ini. Apa? Oke, tulisan ini guys. Marc Marquez makin gila. Nah, ini guys ya. Buat kamu yang pecinta MotoGP, pasti kamu kenal dengan pembalap satu ini, Marc Marquez, ya kan? Jadi buat teman-teman yang ngefans sama dia, ya kan? Kalau ngelihat 2 biji ini, 2 thumbnail ini, yang pertama ini nggak ada hubungannya dengan racingnya, yang kanan ada hubungannya dengan racingnya atau si Marc Marqueznya, orang lebih tertarik nonton yang kedua. Bisa paham di sini ya? Nah, kalau lihat seperti ini Pak, menurut Bapak kira-kira yang lebih penting mana? Thumbnailnya apa judulnya? Alright, kalau kita lihat di sini, kalau judul ya, judul itu guys ya, ini jangan salah ya guys ya. Judul itu bukan yang ditulis di thumbnail. Oke? Judul bukan ditulis di thumbnail. Judul itu yang di bawahnya, yang kamu baca di sini. Yang pertama nih, wow para rider MotoGP sangat menikmati keindahan gitu. Terus yang bawah, yang nomor 2, pantau full di hari pertama gelar MotoGP sirkuit Mandalika. Oke? Jadi, kalau ngomong judul itu yang di bawahnya ini. Alright? Nah, sekarang yang bikin orang ngeklik dan menarik masuk, menurut gua di hal ini tetap thumbnailnya. Karena thumbnailnya ada tulisan-tulisannya. Dan di sini yang menarik adalah Marc Marquez-nya. Itu menurut gua. Menurut lu sendiri gimana? Tebakan lu bener apa enggak? Kabar baik buat kamu yang mau belajar langsung dengan saya dan tim setiap hari. Yes, setiap hari guys. Kamu bisa gabung di komunitas Telegram Pejuang Konten YouTube VIP. Di mana gua akan share tips-tips dan insights terbaru tentang ide konten, thumbnail, SEO, eksperimen-eksperimen gua, dan update terbaru tentang dunia YouTube. Biar channel kamu bisa segera monet dan bisa dapat banyak views dan subscribers tentunya. Kabar baiknya, kita lagi ada promo di bulan ini aja. Dan ada potongan Rp50.000 buat 30 orang pertama yang beli di bulan ini. Dan nanti kalian juga dapat bonus loh. Kalian bisa ikutan webinarku yang terbaru, YouTube Content Revolution. Caranya tinggal klik link di bawah ini dan nanti pas checkout langsung masukkan kuponnya ya. Bonus webinar kayak gini. Buat klaim potongan harga dan webinarnya. Jadi kalau mau ikutan langsung aja diklik sekarang. Soalnya webinarnya akan diadakan sebentar lagi. Yes, semoga kamu beruntung. Oke, sekarang kita langsung ke challenge nomor 3. Biar kesimpulannya lebih mengerucut lagi, lebih lancip gitu ya, lebih tajam maksudnya. Yang contoh ketiga ini yang A, ya kan? Kalau kita lihat di sini ada si Dede Inun, ya kan? Ini judulnya Buaya Raksasa Meresahkan Warga Cianjur. Gue suka nih sama Dede Inun ya. Kemudian gambarnya guys ya, viral buaya meresahkan dari Dede Inun langsung turun tangan. Ada buayanya kelihatan, oke. Kemudian ada tanda panah merah. Alright. Kemudian yang kedua, ya, ini sama-sama heboh ya guys ya, mengenai berita yang heboh. Nah yang ini tulisannya apa ya? Menyesal bertemu Indonesia sengaja jual tiket mahal Bahrain. Oke. Kemudian tulisannya, invasi Ultras Garuda ke bar. Bahrain label Indonesia seakan negara miskin. Disangka mahal nyata diborong tanpa sisa. Ini dua-duanya modelnya sensasional. Oke. Nah sekarang coba ditebak. Saya kasih waktu 5 detik. Ya kan, menurut kamu viewsnya ramean si Dede Inun atau yang ini nih ya, yang apa, Ultras Garuda ke Bahrain. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ketemu jawabannya? Alright, sekarang kita lihat ya. 1, 2, 3. Yang ini ternyata yang lebih rame adalah yang Dede Inun. Oke, Pak, Dede Inun tuh udah terkenal Pak, nggak 11-12 dong. Iya bener juga sih, oke. Kalau yang sebelah kan Hana Ome TV ya kan, menurut gua ya
nggak seterkenal Dede Inun ya. Tapi again kalau dilihat dari sini ya, kita ngomong thumbnail aja, sama-sama sensasional, sama-sama heboh ya kan. Tapi kalau menurut gue yang Dede Inun ini thumbnailnya jauh lebih menjelaskan ya kan. Jadi dia ngomong viral buaya, dikasih lihat buayanya, oke? Kemudian kalau orang nggak jelas itu buaya, dikasih panahnya ke sono. Terus matanya Dede Inun, kalau kamu ngelihat thumbnail itu pasti harus mengarah ke satu titik guys ya. Jadi matanya Dede Inun ngelihat buayanya, ada anak panah melihat ke buayanya juga, mata kamu langsung cet, wih ini buaya beneran. Bikin orang pengen ngeklik. Sedangkan kalau yang kedua, ya kan, kalau kamu lihat di sini, this is all over the place ya, maksudnya penuh banget di mana-mana ya, orangnya banyak. Kemudian kepalanya, kalau kamu lihat ya, kepalanya yang si mbak-mbak ini, si Hana Ome ini, satu, dia mestinya lakonnya, ya kan? Tapi problemnya, di belakang itu ada satu foto bapak-bapak yang kepalanya, size-nya, again ini penting ya, size-nya itu sama besarnya dengan si mbak-mbak ini, dengan si Hana Ome ini. Nah ini membuat mata kita jadi kayak, ini gue perlu memperhatikan siapa ya, si mbak-mbaknya atau si bapaknya, ya kan? Jadi kurang fokus guys, ya paham di sini ya. Dan bikin orang bingung juga, ini ada tulisannya di balik. Gue nggak ngerti kenapa begini ya. Mungkin dia ngambil thumbnailnya orang ditaruh di sini, I don't understand, oke? Tapi intinya, ya ceritanya sama-sama heboh, tulisannya juga, maksudnya judulnya juga sama-sama heboh, tapi thumbnailnya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Sehingga membuat orang ya mungkin ada yang penasaran, udah kenal dengan Hana Ome juga pengen nonton ya kan. Tapi masalahnya di sini orang jadi bingung karena terlalu banyak fokusnya. Jadi ingat-ingat guys, kalau lu mau bikin thumbnail yang bagus ya kan, thumbnail itu harus ada satu titik fokus ya. Kalau kepala orang, lu ada banyak ya kan, saran gua harus ada satu yang lebih gede dibandingin yang lain. Kemudian kalau bisa pemakaian kayak anak panah yang merah atau dibuletin yang merah kayak gitu, itu lebih menarik orang ya. Jadi orang tahu matanya harus berpusat kemana. Dan kalau bisa menjelaskan sesuatu yang memang dijanjikan ya kan di dalam thumbnail ataupun judulnya. Ya, dalam hal ini buaya. Bisa paham di sini guys ya. Jadi guys kesimpulannya hari ini adalah gimana caranya bisa dapat views yang banyak ya kan. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan views, bahkan puluhan juta views. Caranya adalah thumbnailmu itu benar-benar harus wow, bikin orang pengen stop ya. Dan caranya satu-satunya adalah bikin itu semenarik mungkin, sekepo mungkin. Kata kuncinya adalah bikin orang kepo. Dalam hal ini contoh yang paling bagus kayak tadi Dede Inun, sama yang pertama kali itu adalah rumah di atas pohon yang gede banget ya kan. Either itu di Photoshop atau gimana pun, it doesn't really matter. Karena lu lihat aja contoh kayak Mr. Beast ya kan. Dia sangat menekankan thumbnail, itu semuanya Photoshop guys ya. Mukanya juga bukan muka aslinya dia, mukanya dia nggak seperti itu ya guys ya. Tapi udah dikontras banget, udah diituin. Tapi intinya bikin thumbnail itu se-pop up dan semenarik mungkin. Judul, on the other hand, membantu orang untuk menemukan thumbnail tersebut. Oke, bisa paham ya guys ya. Jadi judul itu menentukan orang untuk menemukan thumbnail tersebut. Itu pertama dari segi SEO, dan kemudian yang kedua adalah judul itu kayak memberikan sedikit konteks ya kan tentang apa yang akan diceritakan di dalam videonya. Jadi saran gua dari judulnya, oke, kamu bikin thumbnail yang kurang lebih bisa menjelaskan tentang apa sih dari judulnya ini yang bisa bikin orang kepo sehingga mereka pengen ngeklik dan pengen nonton videomu. Gimana menurutmu? Oke, langsung aja digaskan.